Seorang gadis kecil tanpa sengaja merusak bola bernomor 8 milik ayahnya. Ketakutan karena takut dimarahi, ia langsung mengambil keputusan yang sangat nekat, Ah, capek ah. Nanti gua kena omelan lagi. Jadi kayaknya nggak ada pilihan lain. yaitu membuang benda itu keluar rumah. Bola tersebut menggelinding mengikuti kontur jalan, terus melaju hingga akhirnya jatuh ke sebuah lubang dan lenyap tanpa jejak. Demi menutupi kesalahannya, gadis itu diam-diam memesan bola sejenis sebagai pengganti melalui sebuah situs belanja online berwarna biru. Beberapa tahun berselang, benda itu tak kunjung datang. Bahkan sang gadis lupa dengan bola itu. Di suatu hari, seluruh dunia digemparkan oleh laporan berita tentang sebuah benda langit berukuran raksasa yang meluncur menuju bumi. Woi, dah on nih. HMPH, kau bilang apa? Ini udah on Goblin. Cepet bangun. Para ilmuwan memprediksi bahwa tabrakan itu akan mengakhiri peradaban manusia. Menghadapi ancaman tersebut, keluarga sang gadis memutuskan untuk mengungsi ke bunker bawah tanah. Mereka membawa stok makanan melimpah, peralatan bertahan hidup, bahkan menanam sayuran sendiri agar bisa bertahan dalam jangka panjang. Pada suatu hari, di dalam bunker, gadis itu menonton siaran berita di televisi. Cuy, kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Tapi, baru beberapa menit menonton, ia tiba-tiba menjerit ketakutan. Ia baru menyadari bahwa meteor yang mendekat ke bumi itu tidak lain adalah bola nomor 8 yang pernah ia buang. Yang membuatnya semakin terkejut, permukaan benda itu memiliki ukiran namanya yang sangat terlihat jelas. Seakan dapat pencerahan, dia akhirnya teringat dengan pesanannya beberapa tahun lalu. Bukankah ini my pesanan? Dengan tangan gemetar, ia membuka komputer dan mengecek riwayat pesanannya. Dan betapa terkejutnya dia yang mendapati bahwa tulisan yang terukir di meteor tersebut persis sama dengan nama pengguna akun miliknya. Dengan perasaan yang campur aduk, gadis itu langsung memberitahu orang tuanya bahwa meteor tersebut sebenarnya adalah barang yang ia pesan beberapa tahun lalu. Nganu mah. Pah, aku mau ngaku nih. Ngaku sering buka si biru. Kan, kita udah tahu dari lama. Udah pergi sana? Lu kok tahu? Tapi bukan itu. Sebenarnya, Ya, jadi sebenarnya gua tuh yang... lu pada nonton apaan sih anjir? Sampai dikacangin gua. Nangka buruk, nangka beye, ngarampuyuk kayang diewe. Nangka buruk, nangka petot, ngarampuyuk kayang dientot. udah ngeliatnya. Sekarang coba lu bilang, lu itu mau apa tadi? Kayaknya meteor yang mau jatuh itu paket gua dah. Kayaknya lu kebanyakan nonton si biru dah. Mending lu istirahat aja sana. Stop nonton begituan. Ia yakin bahwa situs tempat ia memesan benda itu bukanlah situs manusia, melainkan milik makhluk luar angkasa. Sayangnya, kedua orang tuanya tidak mempercayainya dan menganggap anak mereka hanya mengalami delusi akibat tekanan mental. Satu-satunya orang yang mempercayainya hanyalah sang paman, karena ia pernah menyaksikan penampakan UFO di masa lalu. Sementara itu, bola raksasa tersebut semakin mendekati bumi. Waktu tersisa hanya sekitar 20 menit. Situasi saat itu semakin mencekam, bahkan pembawa berita di televisi tak kuasa menahan tangis saat melaporkan kemungkinan kiamat. Dalam sekejap, listrik di seluruh dunia padam dan segalanya berubah gelap gulita. Karena mereka memilih genset yang sudah disediakan, maka si paman menyalakan genset itu dan listrik pun kembali. Namun dengan menyalanya listrik, perasaan gelisah akibat dekatnya dengan kematian sudah di depan mata itu masih tetap tak terelakkan. Karena mungkin sudah di ujung tanduk, kedua orang tua gadis itu akhirnya memilih untuk mempercayai cerita dan memaafkan perbuatan putri mereka. Ini karena mau kiamat aja gua maafin lu. Kalau hari biasa, udah gua hukum cambuk lu. Tapi lu pada percaya kan sama cerita gua tadi? Pakai nanya. Percaya nggak? Ya enggak lah. Pada saat itu, listrik kembali padam yang diakibatkan oleh energi genset sudah habis. Dengan terpaksa, mereka segera bekerja sama mengayuh sepeda generator demi menyalakan kembali sistem listrik bunker. Sampai kapan jir kayak gini melulu? Mending gue berhentiin aja tuh bola. Lu yang baju oranye, mau ikut gua nggak? Kemana Jir? Lu gak liat gua lagi sibuk? Gak usah banyak nyocot lah. Udah, mau ikut gak? Ya udah deh. Ayo. Di saat yang sama, gadis itu bersama pamannya mengakses situs asing tersebut dan mencoba membatalkan pesanan. Tiba-tiba, meteor itu berhenti tepat di luar atmosfer bumi. Hitungan mundur pun terhenti.
Di layar komputer muncul dua simbol sederhana yaitu huruf X dan O. Berdasarkan logika manusia, simbol X tentu berarti membatalkan. Cok, ini pilih yang mana dah? Ada saran nggak? Kalau dilihat sekilas sih, menurut gua yang O aja. Soalnya kalau Alah banyak omong, mending langsung X aja. Kalau manusia X itu kan sama aja membatalkan. Tanpa ragu, gadis itu menekan tombol X. Namun, keputusan itu justru berujung pada bencana. Meteor tersebut kembali bergerak, kali ini melesat dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Waktu yang tersisa kini hanya sekitar 3 menit. Dipenuhi rasa bersalah, gadis itu terdiam. dibilangi wong tuwa kondak percaya tule. Seluruh anggota keluarganya saling berpelukan mengucapkan perpisahan terakhir. Semuanya gue minta maaf ya. Kalau gue selama ini tuh banyak salah sama lu semua. HMPH, seandainya gua gak ngelahirin lu, gua gak bakalan mati sekarang. Ya mau gimana lagi anjir, gue juga udah minta maaf sama lu. Masa iya nggak dimaafin, ngotak apa ngotak? Semuanya diam. Ini udah terjadi semua anjir. Lu mau ngomong sampai mulut berbusa pun. Itu gak bakalan ngubah takdir kalau kita bakalan mati sekarang. Udahlah kita maaf-maafan aja. Kau ada benarnya. Kalau begitu, maafin mama ya kalau belum bisa jadi ibu yang baik buat lu. Iya, maafin aku juga ya, belum jadi anak yang baik buat mama. Aku belum bisa ngasih apa-apa. Tak lama kemudian, bola raksasa itu menghantam bumi. 10 tahun berlalu. Secara ajaib keluarga tersebut masih hidup, terlindungi di dalam bunker bawah tanah. Gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Suatu hari, tanah tiba-tiba bergetar hebat dan cahaya terang menyinari bunker. Wanita itu perlahan keluar ke permukaan dan terkejut melihat seorang kurir berdiri di hadapannya. Kurir tersebut mengenakan atribut aneh dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengantarkan pesanan sambil meminta tanda tangan penerimaan. Woi lah, lu bikin kaget aja bejir, lu mau apa? Halo, saya adalah utusan dari planet Names. Saya hanya kurir dan minta tanda tangan. Sebagai tanda, kalau gua udah menyelesaikan quest gua abad ini. Oh ternyata lu nih, yang ngirim benda konyol itu, hah? Gua gak nerima komplain. Lu sendiri yang mesan. Udah gitu, gua udah kasih opsi membatalkan pesanannya. Lu malah milih melanjutkan. Jadi secara teknis bukan salah gua. Ah ya udahlah, ini gimana nih? Gua kudu bayar berapa? Rincian biayanya tuh. Untuk pengiriman biayanya 80 juta ton minyak sawit. 100 juta ton untuk barangnya. Dan tip buat gua 20 juta ton. Ini belum termasuk denda keterlambatan. Soalnya lu udah ngebuat gua diam di sini selama 10 tahun. Lah anjir, gimana gua bayarnya? Tenang saja. Selama 10 tahun ini, kami sudah mengeksploitasi sumber daya bumi ini. Hingga 60%. Sehingga sudah lebih dari cukup untuk membayar semua ini. Jadi kamu cukup tanda tangan aja. Begitu wanita itu menekan tombol konfirmasi, kurir tersebut langsung menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, langit kembali cerah dan dunia terasa damai seperti sedia kala. Saat ia menoleh ke belakang, terlihat sebuah bola raksasa berdiri kokoh tak jauh dari tempat itu. Seluruh keluarganya diliputi kebahagiaan, karena akhirnya mereka bisa kembali hidup di permukaan bumi.